Halo Healthy People, selamat datang kembali di Healthy Talks, program podcast kerjasama Rumah Sakit Unpad dengan Divia TV Unpad. Hari ini kita sudah masuk ke episode kedua, dan kalau episode pertama kita membahas mengenai kesehatan kejiwaan, episode kedua kali ini sangat menarik sekali karena membahas mengenai persendian. Jadi di episode kedua ini kita akan membahas mengenai upaya mempertahankan sendi lutut agar terhindar dari operasi pergantian sendi pada kondisi osteoartritis. Dan hari ini kami sudah kedatangan Dr. Fatur Rahman, SPOT, MKes, FICS, spesialis ortopedi di Rumah Sakit Unpad yang biasa disapa dengan Dr. Fatur. Selamat datang Dr. Fatur. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berdiskusi dan berbagi. Sama. Kami udah nggak sabar banget nih Dok, mau bertanya-tanya Dok. Ini terutama mengenai osteoartritis ya, yang umumnya menyerang di kondisi lanjut usia ya Dok ya. Betul. Mungkin boleh dijelaskan Dok, apa sih kondisi osteoartritis ini? Baik, jadi dari definisi dulu berarti adalah suatu perubahan struktur ya pada sendi yang terjadi pada struktur tulang rawan, juga tulang di sekitar sendi, dan juga jaringan lunak yang ada di sendi tersebut. Misalnya kapsul sendi, dan juga tendon, ligamen, juga otot yang ada di sekitar sendi. Jadi perubahan struktur yang terjadi dari waktu ke waktu dan berkembang dari waktu ke waktu seiring bertambahnya usia. Mungkin itu secara umum demikian. Iya, berarti termasuk degeneratif ya Dok ya? Degeneratif ya, karena apa? Karena di usia degeneratif atau masuk usia lansia, yang mana proses, kalau degeneratif itu kan berarti di seberangnya ada regeneratif gitu ya. Nah, proses degeneratif itu adalah proses terjadinya perubahan struktur yang progresif akibat pertambahan usia yang tidak disertai dengan proses regenerasi gitu. Oke. Ya, jadi degeneratif betul. Nah, pada umumnya demikian. Nah ya, kenapa pada umumnya demikian? Karena ada beberapa kondisi yang bisa timbul di luar kondisi tadi, yaitu lebih cepat apabila pernah mengalami cedera sebelumnya, patah tulang, pecah sendinya misalnya ya, faktor intraartikuler gitu, atau infeksi pada sendi, jadi terjadi kerusakan sendi yang lebih cepat karena dua sebab tadi misalnya ya, atau sebab lain misalnya kondromalacia patella ya, ada kelunakan di tulang rawan karena sebab-sebab hormonal gitu. Berarti bisa dari hormonal juga? Tapi itu jarang ya. Kalau fraktur ada gitu ya, infeksi ada, tapi sebagian besar karena pertambahan usia. Oke. Kalau gejala awalnya ya Dok ya? Gejala ya. Baik, jadi begini ya, perubahan yang ada pada sendi ini ya kan, ibaratnya kita gambarkan sebagai permukaan sendi yang mengalami penipisan dari waktu ke waktu ya. Karena itu struktur yang dibentuk oleh tubuh dari usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa ya, berfungsi untuk memungkinkan kita beraktivitas, sendi itu bergerak dengan halus dan seterusnya ya. Nah, karena faktor-faktor usia, mekanik, aktivitas, cedera tadi dan lain-lain, tentu struktur ini tidak selamanya bertahan ya, baik bentuk maupun fungsinya. Dia mengalami perubahan-perubahan seiring bertambahnya waktu. Nah, itu terjadi penipisan secara sederhana ya, penipisan dari waktu ke waktu, baik itu ringan, sedang maupun berat dan sangat berat. Nah, tadi kembali ke gejala. Gejala sangat tergantung pada tingkat perubahannya. Jadi kalau masih ringan, perubahannya masih ringan ya, di tahap-tahap awal gejalanya juga ringan. Jadi secara umum gejalanya adalah nyeri pada persendian. Nyeri pada persendian. Kita ambil contoh di sini sendi lutut ya, karena berdasarkan epidemiologi yang sering itu adalah sendi lutut. Karena sendi lutut anggota gerak bawah ya, yang banyak dipakai beraktivitas, berdiri, berjalan dan lain-lainnya. Kemudian nyeri sendi, kaku sendi di pagi hari saat bangun tidur. Itu gejala yang cukup khas. Jadi bangun tidur terasa kaku pada sendi. Lalu kemudian lebih lanjut, kaku itu berkelanjutan saat beraktivitas juga terjadi. Kemudian nyerinya bertambah, gerakannya berkurang atau kaku gitu ya. Dan terakhir
anggota gerak itu mengalami, atau lutut itu, kita bicara lutut dulu aja ya, Iya. mengalami pembengkokan. Nah, jadi gejala-gejalanya kira-kira bisa dikelompokkan seperti tadi: nyeri, kaku, kemudian kelainan bentuk atau ke pembengkokan. Iya, berarti tiga gejala khas ya dok ya? Secara umum demikian. Oh oke. Nah tadi kan sempat bahas ya dok ya, jadi perubahan struktur tersebut dan ada pengikisan mungkin ya dok ya dengan Boleh dibilang begitu ya. aktivitas. Boleh dibilang. Mungkin masyarakat yang mungkin rentan nggak dok? Misalnya Oke. apakah gender sesuai gender Baik. atau yang mungkin bisa rentan terkena kondisi osteoartritis? Baik. Jadi kembali ke epidemiologi ya. Ada beberapa catatan di epidemiologi ini. Kalau untuk usia itu di atas 50 lah kira-kira ya. 40 ke atas, 50 ke atas. Iya. Itulah usia degeneratif itu dulu. Yang osteoartritis yang primary karena degeneratif ya. Iya. Atau degenerative joint disease. Kemudian kalau laki perempuan secara rasio tidak berbeda. Oh tidak berbeda jauh ya dok ya? Lebih hampir sama. Agak lebih banyak sedikit pada usia laki-laki. Mengapa? Karena ada faktor aktivitas yang lebih tinggi yang bisa menimbulkan perbedaan epidemiologis antara laki dan perempuan ya. Iya. Yang selanjutnya ini menarik, ada faktor ras. Jadi ras Asia, kita ini ras Asia ya. Iya dok. Ras Asia ini mulai dari mana? Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur, ya kan? India. Kalau ke utara itu kan berarti masih Asia juga ya. Iya. Kita kan Eurasia ya. Betul. Yang stan itu tuh. Iya. Tajikistan, Uzbekistan dan seterusnya. China semua, Jepang ya. Jepang, Korea turun ke bawah, Asia Tenggara ya kan. Asia Selatan tadi India ya. Itu semua lebih berisiko mengalami osteoartritis pada lutut dibanding Kaukasia atau European population. Benar sekali Jadi, dok. Di faktor ras ini cukup menarik karena memang fenomenanya demikian. Jadi orang Asia banyak sekali mengalami problemnya di lutut. Iya. Selain memang kebiasaan-kebiasaan, hal lain adalah kebiasaan-kebiasaan. Misalnya duduk bersimpuh, melipat lutut, ya, yang banyak jalankan di Jepang. Ya. Iya betul. Kita juga kalau beribadah juga orang Muslim juga duduk bersimpuh ya, di antara dua sujud dan lain-lain. Jadi ada dua faktor ya, faktor biologi dan faktor mekanik. Oh gitu. iya betul, menarik sekali dok. Ya, mungkin itu secara umum lagi. Iya, jadi berarti ini merupakan salah satu penyakit yang common ya dok ya, terutama di Indonesia ya, karena kan boleh dibilang begitu. Dengan catatan begini, kita masuk ya. Iya. Faktor lain nih yang kalau ditelaah, inilah yang punya signifikansi paling kuat ya. Iya. Yaitu rasio tinggi dan berat badan. Rasio tinggi dan berat badan, di mana kalau overweight apalagi obesitas, maka angka kejadian osteoartritis ini meningkat signifikan. Oh cukup tinggi resikonya ya dok ya. Karena beban di lutut itu proporsi terhadap berat badan. Iya. Ya. Jadi makin bertambah berat badan, overweight atau obes, maka beban di lututnya juga akan bertambah berat, sehingga perubahan atau pengikisan sendinya menjadi lebih hebat lagi. Iya. Gitu. Kalau tinggi dok? Tinggi dengan berat itu kalau masuk ke ideal body weight nggak masalah. Jadi kalau ideal. Jadi kalau tingginya dengan berat badannya rasionya berlebih berat badan atau overweight atau obes, maka problem di lutut lebih berisiko. Gitu. Lebih berisiko. Tadi kan sempat dibahas ya dok tentang 50 tahun untuk sebagai degeneratifnya. Nah, memungkinkan nggak dok dengan gaya hidup sekarang gitu ya, misalnya generasi muda yang jarang gerak, selalu duduk, memungkinkan nggak terkena kondisi osteoartritis di luar dari cedera? Oke, asal berat badannya terjaga gitu ya, dengan relatif gaya hidup sedentary misalnya ya, atau kurang gerak, seharusnya ya secara teoritis dan juga secara evidence, ya kan, science and evidence, risikonya lebih rendah gitu. Lebih rendah. Berarti kita nggak perlu khawatir ya. Misalnya. Ya, tapi mungkin ada kondisi lain yang bisa timbul kalau aktivitas kurang ya, misalnya. Jadi osteoporosis itu arahnya ke sana. Jadi di bidang ortopedi atau muskuloskeletal, problem pada anggota gerak itu terjadi karena dua hal yang ekstrim. Aktivitas terlalu tinggi
Oke. atau malah aktivitas terlalu rendah. Rendah. Ini dua-duanya bisa menimbulkan persoalan ya. Oh, Ya, oke. di sini kerusakan sendi karena aktivitas tinggi ya, Iya. high impact activity, overweight, obese dan seterusnya. Iya. Di sini kurang aktivitas dan seterusnya, sendinya mungkin baik-baik aja, tapi tulangnya osteoporosis. Oh. Jadi harus seimbang nih di Iya, tengah-tengah. iya. Seperti Mike ini di tengah-tengah. Iya, tengah-tengah. Jadi Betul. seharusnya diseimbangkan. Nah, Iya. mungkin kalau kita mau bicara lebih lanjut mengenai bagaimana menyeimbangkan, mari kita sama-sama diskusikan nih. Iya. Nah, apa saja yang kira-kira bisa gitu. Iya, ini menarik sekali ya dok ya tentang ada high impact activities. Tapi kalau kita sedang membahas tentang sendi lutut, ini kan tadi sempat bahas gejala, ada gejala ringan, sedang, dan berat. Ya. Kira-kira dok, apa sih penyebabnya yang umumnya terjadi, terutama di kondisi lansia? Baik, kita kembali lagi ya. Faktor usia, ya pasti karena bertambahnya usia, bertambah waktu ya. Iya. Gerakan atau yang terjadi pada sendi, dalam hal ini sendi lutut ya, istilahnya itu secara biomekanik adalah repetitive cyclic loading gitu ya. Sama seperti pesawat yang sering take off landing. Iya. Itu kan lama-kelamaan ada retakan dan seterusnya ya. Iya. Yang kalau pesawat bisa diganti partsnya. Iya. Kalau di kita diganti nggak gitu. Nah itu kan. Nah sebelum sampai ganti atau tidak diganti, repetitive cyclic loading ini menimbulkan konsekuensi tadi pengikisan sendi ya. Yang ringan, grade 1, grade 2 ya. Perubahannya masih minimal, baru penipisan. Kemudian grade 2, grade 3 mulai ada penipisan yang lebih signifikan dan disertai dampak pada tulangnya gitu ya. Makanya osteoartritis, permasalahan pada sendi dan tulang yang terjadi secara bersamaan gitu ya. Kemudian yang lebih berat lagi, tulang rawannya betul-betul sudah berkikis habis dan tulangnya mengalami kerusakan yang progresif ditandai dengan adanya pembengkokan pada sendi lutut. Jadi entah itu jadi huruf O lututnya seperti huruf O atau seperti huruf X atau gabungan O dan X. Itu sudah berat ya berarti ya dok? Nah itu yang berat. Begitu. Nah jadi kalau tadi kita diskusi ya, ini ringan, sedang, berat. Penata laksanaannya juga tergantung, ringan, sedang, dan berat kan nggak boleh dipukul rata ya. Iya kan? betul dok. Kalau ringan, sedang apa, berat dan berat sekali apa ya. Yang operasi itu adalah yang berat dan berat sekali. Mau tidak mau kita lakukan koreksi bedah ya. Kita perbaiki strukturnya, kita koreksi strukturnya dengan melakukan tindakan operatif dan mengganti sendi itu dengan prostesis atau sendi buatan ya. Jadi dengan istilah joint arthroplasty gitu ya. Nah, untuk grade 1 2 ini apa nih yang bisa kita upayakan gitu ya. Betul. Nah, ini yang penting. Jadi pertama tentu kita lakukan upaya-upaya pemantauan ya. Kalau masuk usia 40-50 ada baiknya check up ya kan. Check up rutin ya berarti. Ada baiknya ya konsultasi dan lain-lainnya, cari tahu dan seterusnya. Nah, kesempatan ini berbagi informasi ini kan salah satu upaya ya. Iya, betul. Ya, tidak selalu harus di ronsen, tapi cukup ada keluhan nggak gitu ya di sendi ini. Kemudian pantau apakah tinggi dan berat badan ini ideal atau overweight atau bahkan obese. Gitu. Terus selanjutnya adakah gejala? Kalau ada gejala nyeri-nyeri sendi ya, bangun tidur terutama. Kenapa bangun tidur? Karena saat tidur itu peradangan yang ada menimbulkan reaksi ya, menimbulkan pembengkakan dan lain-lain gitu ya. Kira-kira begitu sederhananya. Saat bangun terasa sebagai satu nyeri yang khas gitu ya, akibat penekanan struktur mekanik yang ada di sekitar sendi, sendi dan di sekitar sendi. Itu khas seperti itu. Setelah bergerak dia berkurang keluhannya dan hilang. Jadi waspada kalau bangun tidur ada nyeri-nyeri di lutut dan ada kaku gitu ya. Periksakan saja. Kalau perlu di ronsen nanti di ronsen untuk mengetahui derajatnya ya. Derajat 1, derajat 2. Nah, selanjutnya untuk derajat 1, derajat 2 kita berikan saran untuk kembali lagi ya, kalau berat badannya overweight obese kita nomor 1 itu justru. Jadi dilihat dulu dari ini ya, berat badan kondisi. Ya, yang kedua aktivitasnya high impact, olahraga high impact dikurangi, diganti sama yang low impact. Seperti jalan kaki. Jalan kaki, latihan di kolam renang, sepeda statis. Jadi tetap olahraga tapi bebannya itu kita kurangi ya. Kan kita pengen jangan sampai dioperasi ya kalau bisa. Nah, jadi bisa nggak dioperasi? Bisa. Tapi ada cara-cara yang scientific yang bisa kita pilih gitu ya.
maaf sekali, tapi beredar banyak sekali informasi di masyarakat awam ya. Kalau kita buka ini gadget ya, berita, situs berita apa itu banyak sekali. Lakukan ini, lakukan itu bila ingin sendinya bagus. Itu bagus gitu ya. Tapi kalau kita bisa ya dari institusi kesehatan ini mengimbangi hal-hal itu gitu ya. Kenapa tidak gitu ya? Jadi yang utama justru berat badan. Kita berat badan kita kendalikan. 2, aktivitas high impact kita kurangi, kita kendalikan juga ya. Naik turun tangga termasuk faktor predisposisi itu. Ya, jadi bukan nggak boleh naik turun tangga, tapi jangan terlalu sering ya. Jangan terlalu sering, jangan terlalu bolak-balik naik turun. Itu kan membebani lutut dengan signifikan ya, turun tangga. Nah, kemudian selanjutnya latihan gerak sendi yang teratur. Latihan gerak sendi di kolam renang itu sangat dianjurkan karena itu berat badan di kolam renang kan tidak terlalu membebani sendi ya, tidak seperti di permukaan gitu. Nah, tapi dapat memberikan dampak stretching atau peregangan pada struktur soft tissue dengan baik. Soft tissue ini otot, tendon, ligamen, kapsul dan lain-lain dengan baik gitu ya. Jadi penyeimbangan antara beban aktivitas dengan gerakan yang tidak terlalu membebani lutut. Jadi kita kurangi yang high impact, tapi dengan low impact tetap kita kerjakan. Itu sebenarnya usaha yang bisa dikerjakan untuk grade 1 dan grade 2. Ya. Karena gini, tadi misalnya kalau faktor predisposisinya ras Asia, ya kan? Berarti kita akan berkurang risikonya kalau kita bukan ras Asia gitu kan? Iya, betul-betul. Ini mah heroina lah gitu. Boleh ya. Kan nggak mungkin kita jadi berubah. Jadi Kaukasian berubah jadi ras Kaukasia, nggak mungkin. Upaya yang tidak mungkin, tapi mungkin hanya paspornya aja yang berubah. Orangnya tetap Asia. Yang kedua, berarti resikonya adalah 40 tahun ke atas. Nggak mungkin kita kembali ke umur 40 atau 30 lagi kan. Menghentikan ya dok ya. Pengen kembali ke usia itu nggak mungkin. Tapi berat badan overweight bisa nggak? Bisa. Nah, jadi dari pasien-pasien yang kami kelola itu ya, selama beberapa waktu terakhir lah, tahun-tahun terakhir, yang berhasil menurunkan berat badan ke ideal body weight itu perbaikannya memang signifikan. Science dan evidence-nya memang demikian. Berat badannya. Selain itu berat badan juga berdampak banyak kan. Metabolisme, tekanan darah, gula darah, lemak darah, semua terkondisikan dengan baik gitu ya. Jadi memang ideal body weight ini ya kuncinya ya. Karena itu kami sering berkonsultasi dengan sejawat di gizi klinik gitu untuk bisa menyeimbangkan berat badan. Boleh lanjut dikit lagi ya? Boleh banget dok. Berat badan ini banyak juga, setelah diberitahu berat badan diturunkan, cepat-cepat diturunkan berat badannya. Itu tidak tepat juga, malah berbahaya. Jadi berat badan turun itu ada metodenya, tidak boleh mendadak. Ada cara-cara yang sealamiah mungkin ya. Nah itu perlu dikonsultasikan dengan ahlinya gitu ya. Apalagi kalau dari kondisi obesitas. Bisa, tapi metodikal, pelan-pelan gitu. Jangan, berarti harus turun berat badan. Turun cepat-cepat. Nanti timbul masalah baru lain lagi ya gitu. Terus high impact dikurangi jadi low impact, medium impact dulu baru low impact gitu. Ini yang mungkin perlu pembiasaan gitu ya. Bahwa memang di usia 50 ke atas high impact itu sudah tidak di secara filosofis pun apa masih gitu ya, atlet tuh di atas 50 masih mengejar prestasi kan tidak ya? Tidak. Yang penting kan tujuannya bugar. Kebugaran itu kan aerobic fitness, cardiovascular fitness ya kan, dan seterusnya, strengthening, exercise juga, stretching exercise. Yang penting itu semua tercapai dalam proporsi yang baik gitu ya, baik itu mingguan, bulanan dan seterusnya. Kemudian ada hal lain nih yang mudah juga ya. Apa itu dok? Tadi latihan di kolam renang ya, terus hindari naik turun tangga, berat badan disesuaikan. Kompres dingin juga itu membantu kalau ada nyeri ya. Kompres dingin? Ya, kompres dingin dengan air yang didinginkan ya. Nggak usah es batu lah, air dari kemasan dingin tempelkan. Itu mengurangi ambang rasa nyeri ya. Mengurangi ambang rasa nyeri, memperbaiki aliran darah dalam waktu-waktu yang cukup panjang dan melenturkan jaringan. Jadi itu tapi harus dikerjakan secara rutin. Ya. Ada waktunya tertentu nggak dok? Kapan aja boleh. Gimana kita merasa ada waktu yang nyaman, kita kompres dingin secara teratur.
Nah dari tadi nggak ada obat sama sekali kan yang Iya, disebut ya. betul. Tadi saya karena sempat mau nanya. Obat itu terakhir sekali. Obat itu paling mudah. Ada obat diambil diminum, hanya itu sah. Iya, betul. Bukan tidak dibutuhkan obat-obat. Iya. Kita paham farmakologi, farmakokinetik, fastofisiologi ya. Misal ya, kita berteori sedikit boleh ya. Boleh banget dok. Matriks metalloproteinase enzim yang menyebabkan degeneratif itu terjadi di tingkat seluler dan molekuler, menyebabkan keluarnya berbagai reseptor, berbagai mediator pro-inflammatory dan seterusnya. Nah itu tentu dihambat oleh berbagai substansi-substansi farmakologis gitu ya, obat-obatan. Kalau memang mengiritasi peradangan, cyclooxygenase dan seterusnya, diberi COX-1 atau COX-2 dan seterusnya. Memang ada itu. Nah itu tugas klinisi dokter dalam hal ini yang menilai apa yang tepat diberikan untuk pasien secara farmakoterapi. Tapi terapi yang lain yang penting yang bisa dikerjakan sendiri juga itu harus disebarkan informasinya ya. Iya betul. Supaya kondisi-kondisi ini terus tetap optimal sehingga tidak terjadi kerusakan yang progresif dan sampai akhirnya harus dioperasi. Kalau sumber nyeri itu banyak gitu. Iya. Misalnya kalau sumber nyerinya mekanik, efusi sendi ya. Jadi cairan sendinya bertambah, terjadi regangan pada kapsul sendi. Bayangkan. Sendi itu kita bayangkan ada cairan yang banyak terbentuk kenceng kan? Sakit sekali itu ya. Struktur-struktur nerve ending itu teriritasi gitu, kapsul teregang, teriritasi ya. Bisa jadi nyeri. Diberi obat nggak berkurang pasti nyerinya. Apalagi kalau golongannya anti radang yang umum gitu ya, non-steroid anti-inflamasi. Dok, saya udah dikasih obat, tapi kok nyerinya nggak hilang-hilang, malah tambah sakit gitu. Nah di sini tugas klinisi memilah mana yang tepat itu. Jadi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, ya kan, pemeriksaan penunjang, osteoartritis betul, tapi problem hari ini apa pada pasien ini? Mechanical atau inflammatory atau apa gitu ya. Nah, jadi tindakan disesuaikan, ada efusi ya hebat, tindak kita aspirasi sendinya. Aspirasi, efusi cairannya, artrosentesis, diharapkan nyerinya berkurang banyak. Berarti itu ditarik ya dok ya, keluarkan cairannya ya? Kalau ada. Jadi kan pasien ke pasien itu individual berbeda-beda ya. Sehingga kita cari sumber nyerinya. Apakah radang atau pada sendi, ada stiff pada sendi ya, yang saat digerakkan terjadi regangan yang nyeri gitu ya. Berarti itu kan pada tendon, organ dan lain-lain. Beda lagi ya. Atau karena mechanical murni, atau karena misalnya iritasi pada saraf-saraf otonom, terjadi kompleks regional pain syndrome, berbeda-beda. Nah itu tugas klinisi. Obat itu terakhir gitu. Tapi yang penting bagi pasien adalah kebiasaan, berat badan, dan faktor-faktor risiko yang dihindari. Naik turun tangga, kloset duduk, jangan jongkok. Jongkok berdiri bebannya sangat membebani lutut. Iya, jadi dari hal-hal yang keseharian aja. Betul. Wah, itu ya menarik banget, sekali dok. Karena saya sempat tidak terpikir ya, misalnya karena kondisi orang tua saya gitu, misalnya bangun pagi ngeluh sakit lutut, terus udahnya tapi tidak memperbaiki gaya hidup ya. Jadi terus aja nanti ke klinik, terus nanti berharap dengan obat. Nah, ini baik. Inilah kenyataan yang ada di lapangannya. Jumlahnya tidak sedikit. Tapi maaf koreksi. Jumlahnya tidak banyak, tapi tidak sedikit juga. Jadi entah bagaimana mendapatkan obat dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, kami tahu juga kadang obat diperoleh tanpa resep dokter gitu. Memang begitulah yang ada di masyarakat ya, yang perlu kita sama-sama atasi ya permasalahan ini. Bahkan tidak sedikit obatnya yang golongan agak keras ya, seperti kortikosteroid itu. Itu diperjualkan bebas aja gitu, ya. Sama seperti kalau problem antibiotik ya, diperjualkan bebas. Sehingga obat tidak ada perubahan pada faktor predisposisi yang tadi signifikan sebetulnya ya. Dampaknya adalah efek samping obat, sehingga misalnya terjadi iritasi mukosa lambung yang hebat ya, terjadi gastritis erosif atau bahkan perforasi, sehingga
pasien harus dibawa ke IGD, dan ini jumlahnya tadi saya bilang ya, walaupun nggak banyak, tapi nggak sedikit, ada terus. Saya selalu coba update itu data itu dari rumah sakit yang ada di Bandung. Ada saja hampir setiap hari. Jadi efek samping timbul, problem di lutut tidak hilang. Nah ini kenyataan yang ada di kita, karena berasumsi atau beranggapan obat yang bisa mengatasi ini. Jadi malah banyak lanjutannya ya dok ya. Di sisi lain sedikit lagi, kalau grade 3, grade 4 itu indikasi operasi. Operasi memang jalan keluar yang baik gitu. Tidak lagi terus-terusan minum obat. Jadi kita berharap pasca operasi kondisi jauh lebih baik ya. Secara fungsi, secara aktivitas dan lain-lain ya, activity daily living dan lain, itu kan ada scoring sistemnya ya. Sebelum dan sesudah operasi, pergantian sendi itu ada scoring sistemnya, harusnya ada perbaikan dan konsumsi obat juga diharapkan sudah berkurang banyak, tidak minum obat lagi kan. Jadi tidak ada masalah pada komplikasi pada saluran cerna, perdarahan saluran cerna yang tadi dimaksud, gitu ya. Siap. Wah, ini sebetulnya banyak sekali dok yang bisa dibahas ya. Cuman ini sangat menarik sekali, betul, karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin izin Dokter Fatur untuk bisa memberikan closing mengenai mempertahankan sendi lutut agar terhindar dari operasi penggantian sendi. Baik. Terima kasih. Saya coba introspeksi pada diri sendiri juga ya, karena ini ilmu yang saya pahami gitu ya, yang saya tekuni. Jadi saya coba terapkan lah pada diri saya sendiri. Maka apa yang bisa dijalankan dari waktu ke waktu ya. Faktor yang paling signifikan adalah rasio tinggi dan berat badan. Mari kita pertahankan rasio berat badan ideal sebaik mungkin, sedapat mungkin ya. Kedua, aktivitas fisik yang high impact itu kita bukan tidak boleh, tapi kita batasi. Ada porsi-porsinya gitu ya. Kalau bisa kita medium dan low impact saja udah cukup di usia 50 ke atas ini gitu ya. Bahwa kebugaran kardiovaskular aerobik yang fitness, cardiovascular fitness, aerobic fitness, strengthening stretching itu tetap bisa dijalankan dengan porsi yang disesuaikan di usia 50 ke atas gitu ya. Kemudian latihan gerak sendi yang teratur. Saya stretching setiap hari. Stretching itu boleh dikerjakan setiap hari. Strengthening seminggu 3 kali, strengthening seminggu 2 kali itu cukup. Tapi stretching setiap hari untuk agar sendi itu selalu dalam kondisi optimal ya. Life is motion, motion is life. Itu ortopedi itu seperti itu ininya, semboyannya ya. Kalau diam saja kaku nggak baik. Jadi kita stretching itu bisa kita kerjakan setiap hari ya. Seorang profesor, saya masuk ke data ya, dan fakta dan bukan data dan science dan evidence. Seorang profesor di Singapura, di Jepang, ahli bedah ortopedi khusus meneliti stretching saja. Jadi beliau nggak operasi lagi, nggak periksa pasien lagi, tapi meneliti mengenai stretching. Jadi kuncinya memang stretching yang teratur. Ternyata itu yang bisa mengatasi berbagai permasalahan pada anggota gerak. Nyeri pinggang, nyeri bahu, nyeri lutut, dan lain stretching ya. Mari kita coba renungkan sama-sama ya. Kita di Indonesia mayoritas muslim ya. Sehari itu diminta stretching 5 kali sehari gitu. Itu saya lihat ini banyak kesamaan nih, gerakan stretchingnya profesor dengan gerakan sholat itu sama. Jadi itu sudah kita sudah kita jalankan dari waktu ke waktu seharusnya ya. Itu salah satu tambahan ya informasi. Jadi bagi kita semua bangsa Indonesia yang aneka ragam ya, suku, bangsa, agama, latihan stretching setiap hari bisa dijalankan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, hindari aktivitas fisik kalau sehari-hari ya, naik turun tangga, kloset jongkok. Ini sebenarnya dilematis ya. Kloset jongkok bagus untuk saluran makan, tapi nggak bagus buat sendi ya. Bagus buat mengedan dan seterusnya gitu ya. Falsafah manuver, tapi kurang bagus. Jadi ambil keseimbangan saja. Gimana caranya yang seimbang? Bayangkan kalau berat badannya overweight, terus jongkok, terus berdiri tiap hari. Nah, itu beban ke lututnya banyak. Begitu juga naik turun tangga. Jadi hindari aktivitas fisik berat, jaga berat badan, terus gerakan yang seimbang dengan stretching setiap hari yang teratur. Siap. Karena nggak bisa hanya
sekali sebulan, Iya, tapi setiap hari. siap. Gitu ya. Baik ya, terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Fatur. Ini Sama-sama. diskusinya sangat menarik sekali. Jadi tadi saya ambil satu quotes, motion is life, life is motion. Life is motion, motion is Jadi life. harus terus menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang sehat ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Mudah-mudahan. Fatur atas kesediaannya Terima di kasih, sesi sama-sama. episode kedua kali ini. Sama-sama. Dan untuk Dokter Fatur izin di Rumah Sakit Unpad jadwal Ya. prakteknya hari apa aja dok? Ya, baik. Rumah sakit Unpad Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Pagi-pagi jam 10 sampai jam 12. Siap, jam 10 sampai jam 12. Jadi pemirsa yang ingin berdiskusi ya dok ya, misalnya tentang konsultasi mengenai kondisi persendian yang dialami, karena setiap pasien pasti berbeda ya dok ya. Ya. Bisa cek jadwal dari Dokter Fatur terupdate di Instagramnya Rumah Sakit Unpad @rumahsakitunpad. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Fatur atas kesediaannya. Semoga Sama-sama. sehat dan bahagia selalu. Sama-sama. Izin saya Semoga tutup sehat podcast episode kedua kali ini dari Healthy Talk. Sampai jumpa lagi Healthy Pips. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh